Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan melanjutkan materi untuk perkuliahan pendahuluan fisika nuklir atau pendahuluan fisika inti. Setelah di pelajaran yang lalu kita belajar yang namanya radioaktivitas, maka di pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan penentuan umur radiometrik ya. Oke. Eh, nah, metode ini itu didasarkan pada peluruhan radioaktif ya, yang memungkinkan kita untuk menghitung umur batuan ya dan benda-benda lain yang memiliki asal biologis gitu ya. Jadi benda-benda mati gitu yang awalnya itu adalah merupakan eh, benda-benda biologis, artinya berbasiskan karbon ya. Nah, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa peluruhan radionuklida itu berlangsung dengan laju yang konstan gitu, yang tetap gitu. Jadi peluruhannya itu lajunya konstan ya, dan tidak bergantung pada kondisi eksternal. Nah, jadi rasio antara jumlah nuklida, nuklida induk ya, dengan nuklida anak yang mantap gitu ya, yang lebih stabil eh, di dalam sebuah benda gitu atau di dalam sejumlah sampel itu kita dapat dari hal itu, dari perbandingan antara jumlah nuklida dengan nuklida mantapnya, itu kita bisa menentukan seberapa usianya ya, atau seberapa umurnya gitu ya. Nah, semakin besar proporsi dari nuklida anak, artinya kan sudah banyak yang meluruh gitu kan ya. Semakin banyak yang sudah meluruh, artinya semakin tua gitu umur benda tersebut ya. Nah, prosedur untuk penentuan umur radioaktif yang menggunakan karbon radioaktif beta ya, itu disebut juga atau sering disebut dengan radiokarbon ya. Baik. Nah, sebelumnya kita mengenali dulu struktur dari karbon 14 ya. Itu berbeda dengan karbon 12 ya dalam hal struktur atomnya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, bahwa kalau pada karbon 12 terdapat 6 proton dan 6 neutron, sedangkan kalau di karbon 14 itu terdapat 8 neutron dan 6 proton ya. Yang membuatnya ini menjadi radioisotop eh, dengan waktu paruh 5.700 tahun ya, dan memancarkan partikel beta ya. Seperti yang kita ketahui, salah satu dari jenis radioaktivitas itu adalah pemancaran partikel beta ya. Nah, menariknya karbon 14 ini ditemukan di alam itu terus-menerus ada gitu ya. Nah, hal ini terjadi karena adanya regenerasi dari radiasi sinar kosmik dari ruang angkasa gitu ya, yang datang ke bumi dan menghantam atmosfer gitu ya. Nah, karbon 14 itu adalah isotop radioaktif ya dari karbon, juga disebut dengan radiokarbon ya. Ini sudah dijelaskan tadi, terdapat dari 8 neutron dan 6 eh, proton ya, berbeda dengan karbon 12 yang isinya adalah 6 proton dan 6 neutron ya. Nah, artinya dia memiliki ketidakstabilan dan memiliki waktu paruh 5.700 tahun sekitar ya. Nah, sinar kosmik ini merupakan sinar atomik ya, yang berenergi tinggi, terdiri dari proton-proton yang menembus galaksi kita. Kira-kira 10 pangkat 18 di antaranya itu memasuki bumi gitu ya setiap detiknya gitu ya. Nah, pada saat sinar tersebut memasuki atmosfer bumi ya, ini memasuki atmosfer bumi, dia ada collision atau apa, tumbukan dengan atmosfer, sehingga ya tumbukan dengan inti atom yang berada di dalam atmosfer gitu ya, yang dilewati oleh lintasan sinar kosmik ini, sehingga menimbulkan hujan zarah sekunder gitu ya. Nah, di antara zarah-zarah sekunder ini, salah satunya adalah terdapat neutron ya, terdapat neutron yang timbul dari inti target yang berdisintegrasi ya. Nah, masing-masing neutron
ini dapat bereaksi terhadap inti hidrogen ya dalam atmosfer untuk membentuk radiokarbon dengan pemancaran proton. Nah, karbon 14 ini terus-menerus diregenerasi oleh sinar kosmik yang menghantam atmosfer ya. Jadi jumlahnya itu terus-menerus diproduksi lagi gitu karena sinar kosmiknya terus-menerus menghujani bumi gitu ya. Nah, sinar kosmik ini masuk dan menciptakan karbon 14 ya. Karbon 14 dengan bertabrakan dengan inti atmosfer dan membebaskan neutron. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Jadi sinar kosmik menghantam atmosfer dan menciptakan atom karbon dengan membebaskan satu neutron ya. Nah, neutron ini kemudian berinteraksi dengan inti nitrogen. Nah, di udara ini ada nitrogen kan. Nah, tadi satu neutron ini berinteraksi dengan nitrogen di udara, kemudian dia menghasilkan karbon 14 dan proton lagi gitu ya. Dan proton gitu. Nah, neutron ini pada gilirannya berinteraksi ya. Neutron ini berinteraksi dengan inti nitrogen, menggantikan salah satu dari 7 proton nitrogen, kan ini 7 proton ya. Dia kan nitrogen 14 itu terdiri dari 7 proton dan 7 neutron gitu ya. Kemudian dia digantikan salah satu protonnya itu menjadi ya digantikan oleh neutron ini ya. Jadinya jumlah protonnya berkurang menjadi 6 ya, jadi 6 proton, sedangkan neutronnya karena tadi ditambah 1 itu menjadi 8 neutron. Sedangkan satu proton itu keluar ya karena adanya neutron tambahan itu tadi ya. Jadi ini adalah bagaimana terbentuknya karbon 14 itu terbentuk dari nitrogen yang ada di atmosfer. Nah, itu ya, atom yang dihasilkan sekarang mengandung 6 proton dan 8 neutron ya. Nah, meskipun karbon di bumi itu karbon 14 ya, itu meluruh sebetulnya ya secara konstan, terus-menerus dia melurus secara tunak. Eh, namun jumlahnya itu terus banyak gitu. Kenapa seperti itu? Karena terus-menerus ditembakkan oleh sinar matahari ya. Nah, atom karbon 14 ini sorry, bukan sinar matahari, tapi sinar cosmic ray ya, cosmic radiasi atau radiasi kosmik. Nah, karbon 14 ini bergabung dengan oksigen di udara untuk membentuk karbon dioksida ya. Nah, molekul karbon dioksida ini kemudian diserap oleh vegetasi ya, dan memasuki lingkungan yang alami gitu kan ya. Nah, menariknya gas karbon yang terbentuk eh, dengan karbon 14 ini secara kimiawi ini tidak bisa dibedakan dengan karbon biasa ya atau karbon 12 gitu ya. Nah, jadi dia karbon 14 ini kemudian kan bergabung dengan oksigen sehingga membentuk CO2, kemudian CO2 ini diserap ya oleh tanaman gitu ya. Tanaman ini kan fungsinya dia sebagai produsen ya, kalau di dalam rantai makanan dia itu adalah produsen dari rantai makanan sehingga semua binatang-binatang dan termasuk manusia gitu ya, itu eh, secara langsung maupun tidak langsung kan memakan tumbuhan gitu ya. Baik yang herbivora, binatang-binatang yang herbivora dia makan secara langsung tumbuhan, artinya karbon 14 itu masuk ya ke binatang-binatang herbivora, dan binatang-binatang yang karnivora gitu ya, yang memakan daging juga memakan dagingnya dari binatang-binatang herbivora itu, sehingga karbon 14 ini masuk ke seluruh makhluk hidup gitu ya, baik tumbuhan, manusia ataupun binatang, karena proses yang terjadi pada rantai makanan itu tadi ya. Nah, itu ya, tanaman hijau mengambil karbon dioksida supaya tetap hidup ya. Kan ada kosmik radiasi dari luar angkasa, kemudian menghasilkan neutron, neutron bertumbukan dengan nitrogen, satu proton dari neutron ini dibuang, diganti oleh neutron itu tadi, sehingga nitrogen 14 ini berubah menjadi karbon 14 gitu ya. Nah, karbon 14 ini bersatu dengan atau ya bergabung dengan oksigen
menghasilkan karbon dioksida, dan karbon dioksida itu diserap oleh tanaman gitu ya, oleh semua tanaman. Nah, dimakan oleh tanaman, akhirnya dimakan juga tanamannya itu oleh eh, baik herbivora gitu ya, herbivora sih, ataupun omnivora kan, ada juga seperti manusia, daging dimakan, tumbuhan juga dimakan gitu ya. Sehingga karbon 14 ini itu ada di semua makhluk hidup, baik di tumbuhan, di hewan, maupun di manusia yang merupakan omnivora gitu ya. Nah, eh, percampuran radiokarbon ini sangat efisien gitu, sehingga tanaman dan binatang itu memiliki proporsi antara karbon 14 dengan karbon 12 yang relatif sama gitu ya. Jadi semua makhluk hidup itu memiliki proporsi atau rasio gitu ya, rasio karbon 14 dan karbon 12-nya itu cenderung konstan. Nah, selanjutnya seperti yang kita tahu ya, tidak ada makhluk hidup yang hidup abadi. Tidak ada makhluk yang hidup abadi. Pada akhirnya setelah mati gitu ya, jasad makhluk hidup itu tidak lagi menyerap radiokarbon ya. Sehingga radiokarbonnya ini meluruh ya, karbon 14-nya ini meluruh ya. Meluruh dan menghasilkan N14 ya. Jadi C14 itu meluruh menghasilkan nitrogen 14. Nah, karbon 14 ini memiliki waktu paruh sekitar 5.760 tahun gitu ya. Artinya kalau pada sejumlah atau pada sebuah sampel atau pada sebuah benda atau pada sebuah seonggok jasad gitu ya, terdapat sejumlah karbon 14 dalam waktu 5.760 tahun, jumlah karbon yang dikandungnya itu tinggal menjadi setengahnya gitu ya. Karena waktu paruhnya ini adalah 5.760 tahun ya. Nah, dia meluruh dan menghasilkan peluruhan beta sehingga berubah menjadi nitrogen 14. Nah, setelah 5.760 tahun, dia tinggal setengahnya. Nah, apa yang terjadi pada 11.520 tahun ya, berarti setengahnya lagi dari setengah, yaitu adalah seperempatnya. Ya, nanti di sekitar umur 15.000 atau 16.000 tahun itu tinggal jadi seperdelapannya dan seterusnya gitu ya. Jadi setiap 5.760 tahun jumlah karbon 14 yang dikandung oleh jasad makhluk hidup gitu ya, itu tinggal setengah dari semula gitu ya, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan eh, umur gitu ya dari jasad makhluk hidup gitu ya, atau dari jasad-jasad yang benda-benda yang tadinya merupakan makhluk hidup gitu ya. Nah, itu caranya adalah kita tinggal membandingkan aja, menentukan perbandingan radiokarbon terhadap karbon biasa ya. Radiokarbon itu artinya C14 yang tersisa dibandingkan dengan karbon biasa atau C12 gitu ya. Nah, semakin banyak C12-nya atau semakin sedikit C14-nya, berarti usia dari si fosil itu akan semakin tua gitu ya. Nah, ketika organisme hidup mati, hidup mati, artinya organisme hidup mati gitu ya. Artinya ketika suatu organisme itu mati, maka karbon radioaktif itu tidak lagi diserap ya. Tidak diserap, kemudian rasio karbon 14 yang ada di dalam tubuhnya itu akan menurun gitu ya. Nah, jumlah karbon yang masih tersisa itu dapat digunakan untuk menentukan usianya ya. Ini disebut dengan penanggalan karbon atau bahasa Sundanya ya itu adalah carbon dating. Dan merupakan metode yang berguna untuk menentukan usia benda-benda arkeologis dan benda-benda geologis ya. Nah, jika aktivitas suatu massa karbon ya dari sebuah makhluk hidup yang sekarang masih hidup itu adalah A0 ya, dan aktivitas massa karbon dari sampel yang akan ditentukan adalah A gitu ya. Maka umur sampel tersebut kita bisa gunakan seperti ini ya. A sama dengan A0 E pangkat min lambda T ya. Kalau A0-nya kita pindah ke bawah berarti jadi A per A0 kan ya. Jadinya adalah A per A0 sama dengan E min lambda T.
Nah, si pangkat min ini bisa kita hilangkan dengan menukar ya A dengan A0. Jadi A0-nya di atas dan A-nya di bawah ya. Kita tulis E-nya duluan. E pangkat lambda T itu menjadi sama dengan A0 per A gitu ya. Nah, supaya di sini E-nya hilang nih bilangan naturalnya, berarti yang sebelah sini harus dilonkan gitu ya. Jadi lambda T itu sama dengan ln A0 per A. Nah, yang ingin kita tahu kan T-nya ya. Yang ingin kita tahu T-nya sehingga lambdanya tinggal dikebawahin aja. Jadi T itu sama dengan 1 per lambda ln A0 per A. Dengan A0 per A itu adalah perbandingan aktivitas awal dengan aktivitas saat ini gitu ya, atau waktu yang diketahui gitu. Nah, itu adalah cara untuk eh, mengetahui umur dari suatu sampel gitu ya. Nah, supaya kandungan C14-nya itu dapat diukur, karbon dalam sampel suatu organisme yang mati itu setelah selang waktu T gitu ya, itu biasanya dikonversi menjadi gas seperti karbon dioksida. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam detektor yang peka ya terhadap sinar beta. Nah, ini soal detektor ini kita akan bahas di video atau di pelajaran yang selanjutnya. Nah, kenapa sinar beta? Karena yaitu tadi C14 ini dia radioaktivitasnya adalah dengan mengeluarkan sinar beta gitu ya untuk menjadi atau sorry untuk menjadi nitrogen ya. Nah, ini ya, T itu adalah umur sampel dan A itu adalah aktivitas massa karbon dari sampel yang akan ditentukan. Dan A0 itu adalah aktivitas suatu massa karbon dari sebuah makhluk hidup yang sekarang masih hidup. Gitu ya. Begini contohnya. Contoh, sebatang tanaman purba itu mengandung karbon 14 dengan aktivitas 13 peluruhan atau 13 disintegrasi setiap menit gitu ya. Nah, setiap detiknya berarti tinggal kita bagi aja dengan 60 gitu kan. Kalau perlu, kalau enggak juga nggak apa-apa. Per gram per karbon gitu ya. Nah, aktivitas tanaman yang masih hidup adalah 16 disintegrasi per menit per gram. Jadi A0-nya adalah 13, A0-nya adalah 16 ketika si tanaman ini masih hidup ya. Ketika dia saat ini diketahui itu aktivitasnya itu tinggal 13 per menit gitu kan. Nah, dari situ kita bisa tahu berapa lama nih pohon ini udah mati gitu kan ya. Nah, caranya dimasukin ke persamaan yang tadi. T itu 1 per lambda ln A0 per A gitu ya. Nah, kita masukin aja 1 per lambda itu kan di minggu lalu sudah dibahas ya. Lambda itu konstanta peluruhan yang besarnya sama dengan ln 2 per T setengah. Kalau yang diketahui di sini adalah 1 per lambda, berarti dibalik T setengah per ln 2 ya, di mana nilai ln 2 itu adalah 0,693. A0 itu masukin aja aktivitas ketika dia masih hidup ya. Nah, 16 gitu ya. A itu adalah ketika sekarang, sisanya. Yaitu adalah 13. Kita masukkan ke situ. Jadi, karbon 14 ini, dia waktu paruhnya itu adalah 5.760 tahun. Ya, ln ini per 0,693, ln 16 per 13 gitu ya. Nah, ini kalau dihitung dapatlah 8.311,68 ln 16 per 13 itu adalah sekitar 1,23 ya. Nilai dari ln 1,23 itu adalah sekitar 0,21. Sehingga kita bisa dapat bahwa umur dari pohon ini atau jasad dari pohon ini itu adalah 1.720,63 tahun. Kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah cara kita untuk menentukan umur dari tumbuhan yang sudah mati gitu ya. Nah, tumbuhan yang sudah mati. Nah, ini dengan membandingkan aktivitasnya ketika dia masih hidup dengan aktivitasnya sekarang gitu ya. Nah, metode ini memungkinkan penentuan umur mumi gitu ya, atau alat-alat kayu, atau juga pakaian kulit gitu ya, batu bara dan benda-benda lain ya dari kebudayaan purba atau kebudayaan lama gitu ya. Nah, tapi ada batasnya. Batasnya itu sekitaran 50.000 tahun ya. 50.000 tahun itu kalau tadi kita tahu waktu paruh dari karbon 14 itu adalah 57.600 ya. Sorry, 5.760 sorry ya. Maka 50.000 tahun itu kira-kira kurang lebih sama dengan 9 kalinya ya. 9 kalinya.
Nah, cukup nggak kira-kira untuk menentukan umur dari segala hal yang ada di planet bumi ini, gitu ya? Nah, jawabannya ya enggak ya, karena sejarah bumi itu bukan ribuan tahun, tapi miliaran tahun ya. Kan tadi kita udah tahu kalau penentuan umur radiokarbon itu dibatasi 50.000 tahun. Sedangkan umur bumi ini ini kalau umur bumi dibandingkan dengan 24 jam gitu ya, maka umur manusia itu hanya beberapa waktu kecil aja gitu dibandingkan dengan 24 jam gitu mungkin dibandingkan dengan umur bumi ya yang 4,5 miliar tahun gitu ya. Sejarah bumi itu mencapai 4,5 miliar tahun. Maka geologiawan atau geologis gitu ya, itu harus menggunakan radioaktif yang umur paruhnya itu lebih panjang, jauh lebih panjang ya daripada karbon 14 yang cuma 5.000 tahun ya. Nah, itu yang terutama itu adalah kalium yang eh, nuklida induknya kalium menghasilkan nuklida anaknya argon, rubidium yang menghasilkan strontium, atau uranium yang menghasilkan timbal gitu ya. Nah, ini perbandingannya nih. Kalau misalkan potasium ke argon itu sekitar 1,3 miliar atau juta tahun gitu ya. Kemudian ini rubidium strontium, kemudian uranium timbal. Nah, ini semua jauh lebih besar daripada karbon ya, karbon 14. Sehingga kita bisa menentukan eh, umur fosil yang usianya itu jutaan tahun, gitu, jutaan tahun ke belakang. Nah, jika jumlah atom nuklida induk dalam sampel itu adalah N, sedangkan jumlah atom induk dan anak itu N0, maka kita dapat N sama dengan N0 E min lambda T ya. Nah, ini dengan logika yang sama dengan yang tadi, N per N0 itu adalah E pangkat min lambda T, kemudian kita ganti minnya jadi plus sehingga N0 dan N dibalik ya, sama seperti tadi, E lambda T sama dengan N0 per N, maka ini supaya E-nya hilang, yang sebelah kanan bukan dikali ya, sorry, dilonkan gitu ya, dan kita dapat nilai T-nya itu kurang lebih persamaannya mirip dengan tadi. Ya kan karena kita juga udah tahu kan kalau yang namanya eh, aktivitas itu ya sebanding dengan jumlah nuklida gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau aktivitasnya itu mengikuti persamaan ini, ya N juga sama mengikuti persamaan yang kurang lebih bakal mirip gitu ya. Karena A dengan N-nya itu sebanding gitu. Nah, demikian terkait dengan pelajaran penentuan umur ya, penentuan umur radiometrik ya, atau carbon dating. Silakan dikerjakan tugas ini. Sebongkah fosil tanaman mengandung 14,6 karbon ya, karbon 14 dengan aktivitas 26 disintegrasi setiap menit ya. Kemudian kalau masih hidup dia 34 disintegrasi setiap menit. Nah, tentukan usia dari fosil tersebut. Kayaknya cukup mudah ya. Kalau latihan kan mudah-mudah aja. Ya, demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.